Ya, terus yang dipermasalahkan dari ayat itu apa? Kan enak jadinya. Ya, jadi sekarang kalau kita bicara wahyu atau pewahyuan, itu begini Pak Fahmi ya, Pak Yuda. Ya. Di dalam Alkitab, yang namanya nubuatan itu turun lebih dulu. Itulah dari mana kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Karena Tuhan berbicara dalam nubuatan, sesuai Yesaya 46 ayat 9-10. Baru terjadi peristiwa. Di dalam Quran terbalik Pak. Peristiwa dulu ada kejadiannya, baru ayat itu diturunkan. Ya Bapak sanggah dulu pernyataan saya ini, benar apa enggak? Oke, silakan tunjukkan dalil atau referensi manapun kalau setiap ayat Quran itu ada asbabun nuzulnya. Ya, silakan. Banyak, saya lagi makan. Ya udah, berarti nggak tahu. Oke, lanjut. Nggak tahu, saya udah buat video kok nggak Iya, tahu. makanya saya mau tahu. Saya juga ini lumayan ini apa ilmu. Jadi kalau ada dalil, kalau yang bilang misalnya semua ayat Quran itu ada asbabun nuzulnya, itu saya juga baru tahu gitu. Makanya tolong ajari saya kan gitu. Bapak menyanggah nggak pernyataan kami bahwa ada peristiwa dulu, ada kejadian dulu, baru ayat itu diturunkan? Jadi begini, apa namanya, itu saya belum tunjukkan referensinya gitu. Jadi saya tuh nggak mau cuman asal ngomong gitu kan. Ada memang beberapa ayat yang seperti yang Al-Ahzab ini, itu memang ada peristiwanya dan itu didapat dari hadis. Jadi konsep asbabun nuzul itu bukan dari Rasulullah sendiri, tapi oleh para imam-imam yang menemukan ada kesamaan antara di Quran dengan riwayat hadisnya itu. Nah, makanya mereka simpulkan ini loh, ini hadisnya ini dan ayatnya ini, dan itu connect gitu. Yang saya belum tahu itu apakah setiap ayat Quran itu ada atau jangan ayat lah. Mungkin kalau kita bicara per hizib ya, hizib itu berarti perikop ya dalam Bible ya. Setiap hizib itu tuh ada asbabun nuzulnya. Nah, itu yang saya belum tahu gitu. Bukannya saya mau bagaimana, enggak, cuma saya mau tahu aja gitu. Ya, sekarang menurut versi Bapak ceritakan dulu Asbabun Nuzul surah 33 ayat 37 dan Asbabun Nuzul surah 33 ayat 50 dan 51. Ya, ini kan bukan saya yang kalau buat saya itu nggak perlu hadis pun itu sudah jelas gitu. Jadi buat saya itu nggak ada masalah. Yang saya mau tahu itu yang dipermasalahkan oleh Bu Sofiatul ini apa dari ayat ini. Ini saya mau tambahin berapa ya? Jadi untuk sesi ini gitu, silakan aja tunjukkan itu apa yang dipermasalahkan gitu dari ayat ini gitu. Loh, yang mau diingat tuh tadi saya sudah mengatakan ya. Surah 33 ayat 37 ini turun. Ya. Karena satu peristiwa. Pada waktu itu Nabi ada ke tempat Zaid bin Zaid anak angkatnya. Ya. Ngerti nggak? Pada waktu itu Zaid tidak ada di rumah, yang ada siapa? Zainab. Dan Zainab itu tergesa-gesa, terburu-buru, tidak pakai baju pada waktu itu, atau baju tipis, kita nggak ngerti. Ya, yang jelas pada waktu itu Muhammad melihat Zainab itu katanya putih. Bu Sofi, dan Bu Sofi, ini ya Bu Sofi. Ya. Ini nah, ya Bu kemudian, Sofi. Kemudian Nabi Anda, ya bacain aja deh, gue masih makan soalnya nih. Mau Belanda aja yang baca. Saya baru masuk, saya tidak tahu apa-apa, oke. Tapi tak apa, oke. Saya cuma mau apa? Kasih tahu ya teman-teman muslim saya. Oke, ini dari website altafsir.com. Oke, altafsir.com ini bukan buatan kafir ya, bukan buatan pemakan babi ya. Ini buatan muslim sendiri. Ya, oke. Ini asalnya dari bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Tapi untuk apa? Manfaat yang ada di sini, jadi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Jadi oke, ini ya. Surah Al-Ahzab ayat 37. Oke. Jadi oke, tafsir apa yang mau dibaca Pak? Al-Jalain ataupun apa? Tanwir Al-Mikbas min tafsir Ibnu Abbas atau asbabun. Bacain semua. Sama banyak nih. Semua. Kalau saya malas dibaca. Bantu nanti. Oke. Ini ya, ini tafsir Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu kita tahu sebagai seorang sepupu pada Nabi itu sendiri ya. Suruh Pak Fahmi baca, nanti pikir kok mengada-ngada lagi. Ya, oke. Dan ketika kamu mengatakan kepadanya siapa yang Allah telah menganugerahkan nikmat melalui Islam, yaitu Zaid ya, dan kamu telah menganugerahkan nikmat kepadanya dengan membebaskannya. Oke. Terus jagalah istrimu untuk dirimu sendiri
dan jangan menceraikannya, dan bertakwalah kepada Allah, dan jangan biarkan dia pergi. Dan kamu menyembunyikan dalam pikiranmu cintanya dan keinginan untuk menikahinya. Apa ini? Jadi ada orang ya yang menyembunyikan cinta dan keinginan untuk menikahinya. Ini dalam Al-Quran, dan kamu tidak takut pada manusia, dan kamu merasa malu terhadap manusia kerana ini. Padahal Allah memiliki hak yang lebih baik, bahwa kamu harus takut kepadanya. Sedangkan kamu harus malu kepada Allah. Jadi ketika Zaid telah melakukan formalitas yang diperlukan cerai, ketika dia telah menyelesaikan masa tunggunya setelah perceraiannya dari Zaid, kami memberinya kepadamu dalam pernikahan, sehingga setelah kamu mungkin tidak ada dosa bagi orang-orang mukmin tentang isteri anak angkat mereka. Ketika yang terakhir telah melakukan formalitas yang diperlukan, pembebasan dari mereka, ketika mereka telah menyelesaikan masa tunggu mereka setelah mereka bercerai atau setelah kematian suaminya, perintah Allah menikahkan Zainab dengan Muhammad. Oke, jadi ini ya, kita harus paham konteksnya. Oke, Zaid ini kita harus tahu siapa Zaid ini. Zaid ini seorang budak ya, budak. Jadi ayat ini, surah 33 ayat 37 itu turun sebelum Zaid menceraikan Zainab. Allah menyuruh dia menyelesaikan dan menceraikan Zainab, baru setelah itu dinikahkan. Iya. Ingat ya, jadi kata Tristan tadi keliru. Apa salahnya menikah dengan orang yang sudah bercerai? Nggak ada salahnya. Ya, tapi kalau kita lihat, ayat ini diturunkan sebelum Zaid dan Zainab bercerai. Dan kalau kita lihat, ini nggak lengkap. Ya, jadi ketika Muhammad melihat Zainab, dia mengatakan, Maha suci Allah yang telah membuat hatiku terpikat kepadanya. Ya, karena dia melihat kecantikan Zainab pada waktu itu. Dan ketika Zaid pulang ke rumah, Zaid mengatakan kepada Zainab, tadi ada apa? Apa yang terjadi? Katanya, ayahmu datang katanya. Ayahmu sudah kuanggap ayahku sendiri seperti ayah dan ibuku sendiri. Dia ngomong apa? Dia nggak ngomong apa-apa. Disuruh masuk, nggak mau katanya. Dia ngomong apa? Dia cuma bergumam dan dia pergi dengan mengatakan Maha suci Allah yang membuat hatiku terpikat kepadamu. Maka taulah Zaid bahwa Muhammad suka kepada Zainab. Lalu Zaid pergi kepada Muhammad dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah kamu suka kepada Zainab? Kalau kamu suka, aku akan menceraikan dia, katanya. Terus kemudian Muhammad mengatakan, tidak, simpanlah istrimu untuk dirimu sendiri. Ngerti nggak ayat ini? Urut-urutannya. Kalau aku bacanya gini, Bu Sofiatul, di sini ya. Berarti ini kan perkataan Muhammad. Ini tafsir. Iya, Mas, kan dari tafsirnya dari hadis apa dari Quran? Ini tafsir dari siapa? Dari sepupu Nabi sendiri. Oh iya, kalau kata-kata di atas itu loh, kalau aku cerna ya. Jadi kan bentar dong, Pak. Dan dulu Pak Pami mungkin. Begitu Rasulullah itu berumur 40, itu masih berusia 13 tahun. Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Ini bukan apa? Ketika Muhammad berusia 13 tahun. Ini cinta ya. Muhammad itu dia punya perasaan cinta terhadap. Jadi yang tadi bilang Ibnu Abbas itu dia itu salah satu sanad perawi dari hadisnya itu. Iya. Kalau tafsir itu berarti ada seorang ulama dia mentafsir ayat gitu. Jadi ini saya nggak tahu dapat kesimpulan dari mana kalau ini tuh Ibnu Abbas gitu. Oke, saya kasih ya linknya. Kasih yang itu dong, dia pergi ke rumah Zaid, kok nggak ada di sini? Mungkin kayaknya asbabul nuzul deh, coba. Al-Wahidi coba. Itu kan ada asbabun nuzul Al-Wahidi. Saya kasih. Saya tuh belum tangkap gitu yang dipermasalahkan dari riwayat ini tuh apa. Oke, jadi begini. Oke, jadi intinya kan ketika Zaid dan Zainab itu masih bersuami istri kan. Muhammad itu dia menaruh perasaan cinta. Dia menaruh perasaan cinta terhadap Zaid, istri kepada Zaid. Kalau kita tahu ya, Zaid ini kan stop dulu gitu. Permasalahannya jadi karena Rasulullah itu punya rasa cinta terus kalian keberatan gitu. Ya. Muhammad itu membenarkan perbuatannya dengan ayat. Jadi kalian itu kalau bermasalah dengan orang saya nggak mau komen ya. Lanjut. Ya, nih saya kalau boleh kasih tahu ya. Masalahnya apa ya? Kamu nanya masalahnya apa? Pertanyaan saya belum dijawab sama Tristan tadi. Apa sih hikmahnya mengawini anak angkat sendiri gitu loh. Ya, menantu sendiri. Sedangkan itu adalah anaknya sendiri walaupun dia mengatakan itu adalah anak angkat.
Apa hikmahnya gitu loh. Lalu untuk apa Allah membenarkan hal yang seperti ini? Karena apa? Karena jelas terjadi keraran. Semua orang yang melihat perlakuan seperti ini, mereka kebingung-bingung bagaimana mungkin Nabi seperti ini. Akhirnya keluarlah ayat pembenaran dari Allah. Nah, yang menjadi poinnya adalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini bertentangan dengan hati nurani manusia. Ya, semua orang tahu ini nggak benar gitu loh. Ini yang menjadi masalah. Tetapi Allah yang memberikan pembenaran, itu loh maksudnya. Itu poinnya. Ya udah. Ya. Saya tangkap ya. Saya tangkap ya. Jadi sekali lagi saya bilang gitu. Karena terjadi keonaran. Saya bisa tahu dari mana itu, Ibu? Kenapa? Nanti saya share, terjadi keonaran. Keonaran, banyak orang mempertanyakan ya, banyak orang mempertanyakan bagaimana mungkin ini terjadi. Ini peristiwa besar ya, peristiwa besar. Definisi Ibu tentang keonaran seperti apa sih? Keluar ayat pembenaran, jawab seperti apa sih definisi Putih Watimena itu tentang keonaran itu seperti apa gitu? Saya mau tahu dulu gitu. Apakah orang jadi gosip, apakah jadi huru hara atau bagaimana? Gitu. Saya mau tahu dulu definisi sekarang begini, Pak. Putih Watimena tentang keonaran. Dan saya masih belum dengar dari tadi itu tentang referensinya itu di mana itu ada keonaran dari peristiwa ini. Silakan. Bapak saya jelaskan. Ya, silakan. Oke, jadi begini ya. Ya. Sebenarnya kita harus tahu. Ya, tunjukkan dulu setelah. Iya Pak, iya Pak. Saya mau ceritakan. Benar, saya akan tunjukkan. Tapi Bapak jangan potong. Tadi kan nanya saya. Ya, terjadi keonaran itu artinya terjadi datanya. Oke. Saya akan tunjukkan. Tapi saya mau ceritakan latar belakangnya. Boleh nggak saya jawab, kan nanya ke saya tadi ya. Terjadi keonaran itu artinya semua pandangan. Ya, semua pandangan orang itu bertanya-tanya. Ya, di mana referensinya? Loh, bagaimana kalau nggak ada referensi, bagaimana saya mau respon? Referensinya yang baca jadi kalau Sofiat sudah cerita bagaimana itu terjadi. Nah, sekarang di mana referensinya ada terjadi keonaran? Mungkin ada ditarik kata Pak Pami, mungkin ada di kira anak Pak Putih, sebentar Putih. Oke, Pak Pami. Maksud aku gini, Bu. Pak Pami, saya mau tanya ya Pak Pami. Oke, benar ya, atau tidak? Gitu, tunjukkan dulu gitu. Iya, oke. Jadi oke, saya ini lepas dulu skripnya. Kemudian tunjukkan. Saya pasti adanya tuh keterangan sejarah tentang terjadinya keonaran. Kalau dalam kamus saya itu keonaran itu berarti apa? Hara, bahkan mungkin kerusuhan perang gitu. Itu keonaran. Makanya saya mau tanya dulu. Ada buku keterangan sebentar. Di-share, Bu. Ya, ini ada buku keterangan. Ya, di-share saya nggak. Bagaimana saya mau ini. Baca aja, ada bukunya ya, ada buku sejarahnya. Memang terjadi keonaran ya. Ini keterangan dari kata Tabari ya. Oke, di halaman berapa Ibu? Kan sejarah ya. Tarik itu kan sejarah artinya. Halaman ya Pak, ini penting Pak. Kamu baca ya. Ya. Kamu baca aja tuh, banyak history life of Muhammad. The History Life of Muhammad, kamu baca aja. Di share screen aja, di share screen ditunjukkan halaman berapa. Saya nggak itu, ini saya ambil dari buku, saya nggak tahu, udah ada di Google-nya di mana saya nggak tahu. Tapi ini ada dari buku karangan. Maksudnya tinggal Ibu buka kamera kan bisa itu ditunjukin. Oh ya udah, gantian. Nih ya, jadi saya dari tadi itu cuman ini kalau nggak ada data bagaimana? Mana ya? Bu, saya cuma pakai HP tuh ukuran cuma 4x8 inci gitu, kecil sekali gitu. Iya nih, saya baca nih. Bisa nanti kan ada tuh teknologi yang namanya tuh scan nih Bu. Itu bisa scan, kemudian nanti di share di sini. Kan ada kan scanner. Itu kan tahu kan scanner kan. Nggak usah di scanner, ini loh ditunjukin langsung, ini ditunjukin live sama Bu Uti, tinggal dibaca sama saya mau baca nih bukunya nih. Muhammad menambah istrinya, istri keempat, istri kelima, istri keberapa, saya tahu gitu loh. Ini buku karangan Anis Soros, seorang dokter besar yang waktu itu ini ya rivalnya Ahmad Dedan. Anis Soros itu jadi saya tidak asal ngomong. Anis Soros itu apologet Kristen, saya tahu di beliau gitu. Ahmad Dedan memangnya bukan apologet Islam, hah? Iya. Gua tanya. Enak aja. Yang penting bicara data, yang penting Anis Soros menunjukkan data dari sumber kitab Islammu. Berarti kalau di buku itu kan ada tuh namanya itu catatan kaki gitu kan. Berarti tunjukkan aja tuh dia Anis Soros itu dia dapat dari mana. Mungkin misalkan data tarik Tabari gitu yang
yang terbitan mana di halaman nih, berapa. daftar pusakanya, dengar. Daftar pusakanya nih, lihat nih sebegini banyak ya. Begini Ibu, saya ajari ya. Jadi semua ada daftar pusakanya. Jadi saya ajari dulu. Misalnya situ kan ada kata keonaran. Terus ada misalkan ada apa di atas itu misalnya angka 300. Nah, itu berarti Ibu buka tunjukkan itu referensi 300 itu dari buku mana, begitu kan caranya. Banyak ini di sini ada ini referensinya. Ya, di situ tunjukkan ada kata keonaran saya nggak perlu itu karena saya punya data. Terus kemudian tunjukkan, jadi mesti dibedakan mana yang mereferensi, mana yang merujuk dengan mana yang opini pribadi. Uti dia mau jelas. Biarkan saya ajarkan kamu. Ya, silakan. Malah saya gitu. Kristen gitu. Jadi kalau opini pribadi itu kalian mau pakai ya silakan aja, saya nggak. Enak aja opini pribadi. Ya makanya tunjukkan di mana. Kalau ada kata keonaran belum pulang rumah, mau nggak sih laptop gue di rumah? Dikasih ada kayak ini loh, kayak apa yang huruf kecil nomor 300. Nah, kemudian nanti buka nomor 300 itu didapat dari buku mana, kan begitu. Nih, sekarang begini ya. Kalau kamu mau nanya di mana terjadi keonaran, peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar seluruh abad sampai abad sekarang. Iya, enggak gini aja Ibu. Muhammad menikahi menantunya karena sendiri. Itu berarti kan itu sumber tersier. Ya, ini pertanyaan jadi, besar. Dalam yang namanya pertanyaan besar inilah yang disebut keonaran. Orang-orang sumber sampai primer, sekarang. kemudian sumber sekunder, kemudian sumber tersier. Berarti kalau dari Anisoros itu adalah sumber tersiernya. Yang mau dilihat itu berarti sumber primernya, kan begitu Ibu. Cuma menyangkal saja, saya udah bilang kamu baca The History Life of Muhammad dan banyak sekali itu data-datanya. Ya, kalau kamu mau menanyakan, bukti nyatanya adalah sampai sekarang perbuatan itu menjadi pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab oleh kamu, oleh muslim manapun. Inilah yang disebut keonaran besar, menimbulkan pertanyaan seluruh jagat raya ini. Bagaimana bisa seorang nabi melakukan itu? Gitu loh. Nah, sini saya jawab. Alien ya. Berarti kalian juga ada situ, ada Klingon, ada Romulan. Ibu penggemar Star Trek ya. Pak Pami, boleh saya bicara dengan Pak Pami tak? Ya, silakan. Ya, tunjukkan dulu di situ kalau ada kata keonaran itu berarti Pak Pami ya, Pak PAMI. Ya. Okay. Saya cuma mau bertanya, Pak. Ya. Kalau belum ada itu berarti kesimpulannya itu nggak ada. Oke, silakan. Ya, dia hanya mengalihkan isu ini, dia bicara tentang keonaran. Ya, dia nggak bicara esensi. Saya kan cuma kejar apa yang Ibu bilang. Saya ngomong. Ibu satu-satu. Kalau Belanda dulu atau Ibu Ti? Ya, oke, jadi Pak Pami, kita benar ya nama asal Zaid itu Zaid Ibnu Haritha. Kemudian setelah dijadikan anak angkat Muhammad, dibenkan dengan Muhammad. Kemudian setelah itu namanya dibenkan kembali kepada ayah asalnya, yaitu Zaid ibni Haritha. Benar ya Pak? Pak, suara saya kedengaran atau tidak? Saya nggak lihat tuh korelasinya gitu dengan maksud penggunaan. Jadi benar tak cerita ini? Jadi yang benar saya mau ceritanya? Tahu pertama itu di mana? Yang kita mau jadi satu persatu sekarang, gitu. Bukan Pak, begini. Benar, oke. Belanda. Ini menyambung Pak, ini menyambung. Masih belum ada pernikahan resmi. Pada waktu itu masih belum ada pernikahan resmi. Makanya Muhammad tahu bahwa Zaid sama Zainab masih belum resmi pernikahannya. Dia tahu bahwa Zaid dan Zainab masih belum punya anak. Dan apalagi dia tahu mereka masih pacaran. Dan apalagi dia permisi. Boleh saya punya istri kamu? Oke, boleh, karena saya masih belum pernikahannya dengan resmi. Karena pada waktu zaman Arab Jahiliyah masih belum ada pernikahan resmi. Oke. Udah ya. Saya responnya. Oke, kalau saya respon jangan ngomong ya. Jadi begini ya. Ketika Zaid itu masih lagi seorang budak, namanya ialah Zaid Ibnu Haritha. Kemudian Muhammad mengambilnya menjadi anak angkat dan namanya menjadi Zaid Ibnu Muhammad. Walaupun anak angkat tapi dibenkan dengan nama Muhammad. Oke, jadi setelah apa ya? Setelah Zaid dan Zainab bernikah, kemudian bercerai. Kemudian nama Zaid menjadi apa? Zaid ibni Haritha. Zaid ibnu Haritha.
yang Muhammad itu dibuang. Kemudian kalau kita lihat ya ayat Al-Azab ayat 5 ya. Kalau ada nggak yang bisa tampil di screen? Al-Azab ayat 5. Ini menyambung nih. Ini sangat menyambung. Ini kayaknya bukan Muslim deh ini yang destroy the Curious apa ini. Dia nggak tahu yang menikahkan antara Zainab sama Zaid itu adalah Muhammad sendiri. Makanya ngomongnya kayak orang mabok. Tapi tidak resmi pada waktu itu. Tapi tidak resmi. Kumpul kebo dang. Waktu itu Allah masih belum mengadakan apa yang namanya pernikahan resmi. Masih itu dia pada waktu itu. Bentar, aku mau pastikan pada zaman jahiliyah sebelum Islam semua pernikahan nggak resmi. Enggak, aku mau nanya sama kamu. Pada zaman jahiliyah semua pernikahan nggak resmi. Ya, berarti nabimu anak haram. Iya, tidak resmi. Oh, berarti nabimu anak haram. Luar itu biasa. Thank you. Apa anak haram? Padahal Nabi menyebut mereka yang jahiliyah itu. Atau apa bedanya? Nggak usah body shaming lah. Jadi saya juga dulu tuh gagap akut gitu. Itu kalau ngomong apa gitu. Jadi nggak usah lah, nggak usah body shaming nggak gitu. Ya nanti kalau saya ungkit ini kan fisik kan jadi malah nggak fokus. Gitu. Pada zaman jahiliyah adalah deal dulu ya. Jadi anak haram ya, anak-anak biasanya ada anak haram. Ya, kalau kalau di sini boleh body shaming, saya juga nanti bisa begitu. Bagaimana Rupi? Mana tadi Al-Bulanda, bro, di surat mana? Oh, Al-Bulanda. Gua nggak tahu bodinya dia kayak apa. Sabarlah dulu, aduh. Bukan, soalnya tuh udah body shaming gitu. Saya dulu tuh pengidap itu. Oke, ya. Jangan diulangi lagi. Di sini boleh body shaming ya apa-apa. Saya juga mau gitu nanti. Karena kalau untuk kayak gitu semua orang bisa. Udah lanjut lah. Kayak gini, pada waktu Arab jahiliyah, Allahnya masih belum benar tentang itu bukan tentang Muhammad itu anak haram atau tidak, tetapi ini tentang Allahnya jahiliyah dan Allahnya Islamiyah. Allahnya jahiliyah itu pernikahannya itu masih belum resmi karena pada waktu itu orang Yahudi masih belum kepada mereka gitu. Mereka bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi baru resmi nikahnya. Kalau orang jahiliyah nikahnya itu jual-jualan pada waktu itu. Pada waktu mereka nikah itu mereka itu jual cewek. Ya, mereka tuh jual kamu cewek. Masih akad, masih jual beli nikah kamu, masih akad nikah. Jangan ditanggapi dulu Bu Sofiatul, biarin selesai dia. Ayo lanjut. Beda. Bukan hanya Islam aja, juga di Cina, di Jepang, mereka itu perang tribalisme. Misalnya suku Asogi, Misalnya suku Asogi dan apalagi suku Mioto, aku gak hafal sih suku-suku Jepang. Mereka perang satu sama lain, makanya misalnya aku ceritakan tentang samurai dulu. Nobunaga Oda, sang revolusioner, dia mau revolusi Jepang karena Jepang sih masih kacau sistem pernikahannya. Sistem pernikahannya sih masih jual cewek, lebih parah loh daripada Islam. Jual cewek apa lagi? Iya, kasih buktinya Mas. Kasih bukti sejarah apa, tulisan siapa. Jangan asal bicara. Jangan menyimpang dari Masih Jepang kan dia tidak mengerti. Dia sudah menyimpang. Jadi kayak gini. Orang bandingkan orang Arab dan orang Israel, mereka itu sistem pernikahannya itu beda. Menurut Israel, setelah kamu menikah jangan langsung asal-asalan aja dengan pasangan kamu. Tapi kalau dalam jahiliyah tidak seperti Yahudi, maka Islam akan meluruskan segala orang Arab dari jahiliyah supaya jahiliyah lenyap dari Arab. Maka Muhammad coba untuk menunjukkan, demonstrasikan pernikahan orang Yahudi. Bapak mau tanya Pak? Can you guys both speak Malaysian? I kind of miss Malaysian language. I can speak English. You can speak with me in English.
Ya, udah ngerti Pak. Al-Bulanda Malaysia. Belanda, suaranya bro masih putus-putus. Ya udah. Iya, putus-putus suaranya. Gini aja bro, Al-Bulanda, linknya aja kirim, nanti aku buka, nggak apa-apa. Gini bukannya saya ngomong ngadenin, tapi saya rasa gitu kalau saya belum nangkep poinnya apa yang dipermasalahkan dari pernikahan. Ya, sebentar lagi saya sampai rumah Pak. Sebentar lagi saya buka laptop. Tapi saya mau pastikan dulu. Sebentar. Saya mau pastikan dulu kepada Muslim. Ayat surah 33 ayat 37 ini turun sebelum Zaid dan Zainab bercerai, betul? Iya, pada waktu Arab Jahiliyah masih ada yang namanya pernikahan. Jawab iya atau tidak bahwa ayat Iya. Lu ngomong iya aja 10 kali lu. Kayak gini perbedaan antara pernikahan jahiliyah dan pernikahan Islamiyah. Pernikahan jahiliyah. No. Kamu jangan jelasin pernikahan dulu. Tunggu aku sampai aku buka laptop. Yang pasti ayat ini Allahmu mengizinkan bercerai, betul nggak? Dan Muhammad melegitimasi tindakannya berdasarkan ayat-ayat Quran, ya nggak? Ya nggak? Iya. Kalau adanya cerai, adanya nikah. Pada waktu Arab Jahiliyah tidak ada perceraian. Arab Jahiliyah tidak ada perceraian. Nabimu melegitimasi tindakannya berdasarkan ayat Quran yang keluar dari mulutnya sendiri, betul? Betul, bukan berarti dia kurang ajar. Lebih kurang ajar lagi kalau mereka itu berpasangan tidak dengan pernikahan dan tidak juga perceraian. That's it yang aku mau dari Muslim. Anda harus mengakui Muhammad melegitimasi tindakannya berdasarkan ayat-ayat Quran yang dia klaim berasal dari Allah yang keluar dari mulutnya sendiri. That's it. Memang apa kalau kayak gitu? Lebih parah lagi pada waktu zaman kerajaan di mana suku bangsa perang satu sama lain di Cina dan di Jepang. Lebih parah lagi. Coba kamu baca sejarahnya Jepang di Nobunaga Chef. Jadi kalau dikatakan lebih parah lagi, sekarang aku tanya, itukah tindakan moral? Itukah Nabi yang harus kita ikuti? Hah? Itukah Nabi yang harus kita ikuti? Yesus 600 tahun sebelum adanya Muhammad sudah berbicara mengenai perkawinan. Nanti aku tunjukin sama kamu apa artinya perkawinan, bukan pernikahan ya. Nikah zaman tetapi orang Arab Jahiliyah bukan Kristen. Orang Arab Jahiliyah bukan Kristen, orang Arab Jahiliyah itu pagan. Aku mengatakan begini, nabimu kan mengklaim bahwa dirinya adalah nabi penutup, yang harusnya lebih baik dong, betul nggak? Daripada moral Yesus, ya kan? Nah, Yesus 600 tahun sebelumnya sudah bicara mengenai perkawinan. Apa itu perkawinan? Dan bagaimana kudusnya perkawinan itu di dalam Alkitab? Itu yang Muslim nggak ngerti. Aku mau jelasin, tunggu, gue lagi masuk garasi nih, gue mau buka laptop, gue nggak pernah bicara tanpa data. Santai aja bro, santai. Sekarang. Ya. Aku tidak pernah mau bicara tanpa data, ya makanya Nandar itu selalu ketakutan kalau aku menunjukkan share screen itu dicopot. Tenang aja bro, gue sambil nyetir. Dengar ya, Destroy, gue tidak pernah bicara tanpa data. Dengar ya. Sini aku cross check dulu. Saya bacakan, kan enak. Enggak begini guys begini. Jadi kalau ada apa yang mau diangkat dari ayat-ayat ini itu apa gitu, mungkin tadi kan kayak Upi Watimena kan bilang ini permasalahan karena ini adalah anak angkat, jadi nggak boleh dinikahi. Ya, jadi begini kalau boleh saya ngomong gitu. Ya. Kalau boleh saya sambung, ini masalahnya apa? Masalahnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi ini bertentangan dengan hati nurani. Alkitab menyatakan ya ajaran yang bertentangan dengan hati nurani itu jelas bukan berasal daripada Tuhan gitu loh. Ini yang menjadi masalah. Betapapun kalian mencari pembenaran perbuatan Nabi yang melakukan hal ini, itu tetap bertentangan dengan hati nurani ya. Hati nurani manusia tahu ini nggak benar gitu loh. Itu yang menjadi masalah. Ya karena hukum di Alkitab kami itu mengatakan ya tidak ada hukum yang menentang hal itu, yaitu hukum kasih.
Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kenapa? Karena peraturan-peraturan dari Tuhan itu tidak bertentangan dengan hati nurani. Ini bicara tentang akhlak, ini bicara tentang ya hati nurani gitu loh. Ini yang dipeributkan, keonaran itu maksud saya keonaran orang yang mempertanyakan akhlaknya. Karena hati nurani mereka mengatakan ini nggak benar gitu loh. Oke? Yang pertama Jelaskan, begini. Buti. Sebentar. Jelaskan untuk hukum kasih itu. Kalian mengatakan apa yang salah dengan surah Al-Ahzab ayat 37 ini. Yang pertama, hukum Taurat mengatakan janganlah kamu mengingini akan milik sesamamu manusia. Ya, baik istrinya, baik keledainya, baik apapun. Muhammad sudah melanggar hukum Taurat ini. Itu yang pertama, karena dia mengingini dulu. Kemudian dia melegitimasi, menjustifikasi perbuatannya ya dengan mengatakan dikeluarkannya ayat surah 33 ayat 37 ini. Yang kedua, Allah di dalam Alkitab berkata, jangan kamu tidak setia dengan istrimu dari masa mudamu, karena ada rahasia perkawinan. Ya, jadi di dalam Alkitab kita, rahasia hubungan antara Tuhan dengan jemaat atau gerejanya itu ibarat hubungan suami istri. Ya, ini saya bentangkan nanti. Sebentar saya mau ambil kabel, ya, supaya kalian tahu apa itu kudusnya perkawinan di dalam Alkitab ketiga. Jadi Muhammad sudah menyalahi hal ini. Tidak mungkin Allah ini mengatakan, Allah yang berkata, kamu tidak boleh menceraikan istrimu kecuali dia berzinah. Ini menurunkan ayat, ya, menurunkan ayat yang mengatakan bahwa Muhammad sebagai nabi yang termulia dan terakhir, kamu boleh menceraikan istri anak angkatmu. Alasannya kenapa? Supaya tidak ada keberatan bagi mereka untuk menikahi istri anak angkatmu. Dan kamu tahu nggak, dari ayat ini, adopsi di dalam Islam itu diharamkan. Kalian tahu berapa banyak anak-anak yatim piatu yang membutuhkan uluran tangan kita? Ini ayatnya nggak bener banget. Ini mengajari nggak bener. Ini secara moral berdampak pada society, pada masyarakat kita. Ya? Ibu, dan tadi sudah dijelaskan. Angkat, Bu, cuma tidak bisa dibenkan dengan bapak angkatnya. Itu. Ngangkat anak memang boleh dalam Islam. Haram. Boleh, tapi tidak bisa dibenkan dengan bapak angkat itu. Ini ayatnya, ini di screen ini. Kan kan Zaid itu ketika diadopsi oleh Muhammad itu kan Zaid bin Muhammad. Al-Belanda, Sofiatul. Al-Belanda spiritual, diam dulu. Ini plot twistnya. Aku balikin apa yang kalian katakan. Bentar. Belum habis lagi. Belum selesai lagi. Jadi kita harus tanya, kenapa asalnya Zaid bin Haritha menjadi Zaid bin Muhammad sekarang. Setelah menceraikan Zainab kembali menjadi Zaid bin Haritha. Kenapa? Itu. Karena mereka belum resmi pernikahannya. Di mana itu ada Zaid ibnu Muhammad. Di mana itu? Dalam sejarah Pak kalau tunjukkan seorang ustaz pasti tahu Pak. Tunjukkan seorang ustaz pasti tahu Pak. Pak kalau seorang ustaz pasti tahu Pak. Ada Zaid ibnu Muhammad, karena Muhammad itu adalah nama depan. Kalaupun mau pasti tahu, Bapak pasti tahu Pak seorang ustaz kan? Patrilinealnya, Bapak kan seorang ustaz pasti tahu Pak. Yang tidak tahu itu Muslim awam. Bapak seorang ustaz pasti tahu. Bukannya Muhammad. Bapak seorang ustaz jangan nipu Pak. Bapak tahu. Zaid bin Muhammad. Yang nipu, kamu kan biarkan disangka datanya begitu. Jadi kalau dalam patrilineal Arab di Mekah itu yang dipakai itu adalah nama terakhir, ya, bukannya nama depannya. Mungkin saya nggak tahu ini, mungkin karena mungkin Anda ini keturunan dari Chinese, jadi yang dipakai itu nama depan. Saya nggak ngerti ya. Bukan masalah Chinese Pak. Mengapa Zaid bin Muhammad dibenkan kembali kepada Zaid bin Haritha? Adalah Zaid bin Muhammad. Itu yang saya mau tahu. Zaid bin Muhammad dibenkan kembali kepada bin asalnya. Tunjukkan Bapak tahulah Bapak jangan takialah Bapak ustaz kan. Takiah itu apa? Takiah itu apa? Bapak enggak usah takialah Bapak. Aku gantian. Bagaimana kalau Zaid dan Zainab itu berzina? Mereka kan suami istri berzina, gimana Pak? Masa sih suami istri berzina, Bapak ini pakai gak akal? Pak, dari zaman dulu pernikahan zaman dulu juga nggak ada KUA. Emang Adam dan Hawa itu ada KUA-nya? Sekarang gue tanya, mana surat-surat perkawinan antara Adam dan Hawa? Gue tanya, terus siapa yang nikahin? Siapa yang nikahin Adam dan Hawa? Terus anak-anaknya berarti kan, sebentar. Kalau kita anak-anak Adam dan Hawa, kita semua hasil dari anak-anak haram, tau nggak lo? Guys, saya mau sholat dulu ya. Nanti saya mau sholat dulu, lagi. Saya mau sholat dulu.
Aku gantian dengan Fahmi. Jadi kesimpulannya Oke, Pak Fahmi, selamat beribadah ya. Kesimpulannya adalah Adam dan Hawa pakai surat nikah ke KUA gitu. Ada sertifikat nikahnya tuh, gitu. Ada sertifikat dari gereja gitu. Kamu salah paham. Kamu salah paham. Kamu salah paham. Ini bukan tentang surat, tentang ayat turunnya ayat Alkitab. Ayat Alkitab, aku terima ayat Adam dan Hawa menikah seperti itu, tetapi tidak ada ayat Al-Qur'an Zaid dan Zainab menikah sembarangan. Udah gitu si Set ya, kita keturunan dari Set ya, itu nikah dengan adik-adiknya sendiri. Jadi kita hasil incest gitu, incest kayak gue gitu, incest Syahrini gitu. Bukan kayak gitu juga. Jangan salahkan dirimu sendiri. Jangan salahkan dirimu sendiri. Betul. Jangan salahkan dirimu sendiri. Adakah dalam Al-Quran Zaid dan Zainab menikah? Adakah dalam Al-Quran Zaid dan Zainab menikah? Jangan kemana-mana. Kamu jangan bawa. Sebentar. Pak, kalau tidak nikah, jangan bawa peradaban Jepang, Pak? peradaban Mesir, peradaban mana. Jangan bawa kayak gitu. Lu ngebahas aja Nabi termulia yang terakhir ini mengeluarkan ayat untuk menceraikan istri orang. Kamu tau gak sih? Istri orang. Sofia tuh itu dong yang. Dan apalagi apakah Muhammad ada tulis ayat Al-Quran Zainab dan Zaid itu menikah? Tak ada. Tak ada tulis. Kalau tidak menikah untuk apa diceraikan? Kalau tidak menikah untuk apa diceraikan? Kalau nggak nikah ngapain diceraiin? Ini loh gua kasih lu IQ Anda berapa? Surah Al-Ahzab ayat 50 dan ayat 51 ya, di mana nabimu berkata semua perempuan mukmin boleh menyerahkan dirinya kepada nabi. Ya udah, carikan dalilnya bahwa Nabi Muhammad itu berdosa. Ini aku balikkan. Apakah semua wanita muslim itu menikah? Apakah semua wanita muslim itu menikah? Aku balikkan. Maksudnya orang nggak ngerti. Ada Nabi berkata semua wanita mukmin boleh menyerahkan dirinya kepada nabimu untuk ditiduri. Benar nggak itu kira-kira? Ada tadi yang saya baca itu loh. Ya. Gak apa-apa walaupun gitu, gak apa-apa. Benar juga. Gak apa-apa. Dalilnya apa enggak? Kalian gak konsen ya? Apa enggak? Nabi Muhammad. Oh, suka-suka. Itu kenapa suka-suka ya? Kamu ngejar hawa nafsu ya? Ini sudah ajaran Tuhan kamu dengan Tuhan kami itu jauh beda. Aku tidak mengejar hawa nafsu, aku mengejar konsentrasi. Nih ya, aku sudah masuk ke laptop. Kalian bisa lihat nggak ya? Selama tidak berdosa, selama tidak diharamkan Allah, ngapain ngurusin dapur orang gitu? Diharamkan Allah, orang yang bikin ayat juga nabimu kok. Itu. Ini kita membuktikan. Ayat itu yang bikin keluar dari nabimu, bahwa semua wanita mukmin boleh menyerahkan dirinya kepada nabimu. Aku sudah baca tafsirnya. Zaid dan Zainab mereka belum nikah. Dari Nabi. Jelas ini berasal dari Nabi, mengikuti keinginan Nabi. Ya, belum nikah diberi cerai. Sudah baca tafsirnya. Asbabun nuzul. Itu kasih dong. Kasih dong itu dong asal saya yang dari yang Maria Koptik. Tunggu sebentar, yang Maria Koptik itu loh, yang Muhammad selingkuh itu sampai mau yang tadi tuh. Enggak. Aku mau kasih surat 33 ayat 37 dulu nih. Iya, baca aja yang ini lagi. Maria Koptik menikah. Kembali ke topik. Nih ya, ayat ini diturunkan ya. Pada waktu itu latar belakangnya nih. Rasulullah datang ke rumah Zaid bin Harithah. Ya, Zaid itu selalu dipanggil Zaid bin Muhammad. Ya, jadi Zaid itu selalu dipanggil Zaid bin Muhammad. Kemudian dia dibalikin lagi, betul seperti kata Al-Bulanda tadi, namanya menjadi Zaid bin Harithah lagi. Ya, mungkin saat itu Rasulullah merindukan anaknya ini, wajar lah ya, namanya juga anaknya, anak angkatnya, ya kan? Kemudian dia bertanya di mana Zaid. Terus dia datang ke rumahnya untuk mencarinya, tapi tidak menemukannya. Zainab binti Jas, istri Zaid, bangkit untuk menemuinya. Karena pakaiannya hanya tipis, maka Rasulullah berpaling darinya. Dia berkata, dia tidak ada di sini, utusan Allah. Masuklah, engkau yang aku sayangi seperti ayah dan ibuku sendiri. Kemudian utusan Allah ini menolak untuk masuk. Zainab ini berpakaian tergesa-gesa ketika dia diberitahu utusan Allah ada di pintu. Dia melompat dengan tergesa-gesa dan membangkitkan kekaguman Rasulullah. Sehingga Muhammad ini berbalik sambil menggumamkan sesuatu yang hampir tidak bisa dipahami. Namun Muhammad mengatakan dengan terang-terangan, Maha suci Allah yang Maha Kuasa, Maha suci Allah yang membuat hatiku terpikat. Kemudian ketika Zaid pulang, istrinya memberitahunya bahwa Rasulullah telah datang ke rumahnya. Zaid berkata, mengapa kamu tidak memintanya masuk? Dia menjawab, saya bertanya kepadanya tetapi dia menolak.
Apakah kamu mendengar dia mengatakan sesuatu? Dia bertanya. Dia menjawab, saat dia berpaling, aku mendengar Muhammad berkata, Maha Suci Allah yang Maha Kuasa, Maha Suci Allah yang membuat hatiku berpaling atau terpikat. Ya, jadi Zaid pergi, kemudian datang kepada Nabimu Muhammad, kemudian dia berkata, Rasulullah, saya telah mendengar bahwa engkau datang ke rumahku. Mengapa engkau tidak masuk? Engkau yang aku sayangi seperti ayah saya. Rasulullah, mungkin Zainab telah membangkitkan kekagumanmu. Jadi aku akan memisahkan diri darinya. Jadi Zaid yang nawarin nih. Ya, karena dia tahu, si Muhammad suka nih sama istrinya. Kemudian saya tidak dapat menemukan cara yang mungkin untuk mendekati dia setelah itu. Jadi dikatakan penisnya itu swallow itu apa, membengkak. Ya, jadi dikatakan dia tidak bisa lagi menggauli Zainab ini. Ya, dia akan datang kepada Rasulullah dan memberitahunya. Tapi Rasulullah berkata, jagalah istrimu. Ya, tadi yang surat 33 ayat 37. Jadi Muhammad mengatakan, udah nggak usah, simpanlah istrimu untuk dirimu sendiri. Ya, tapi kemudian turun ayat nih, Zaid berpisah dari Zainab, meninggalkannya. Kemudian Zainab menjadi bebas, dan ketika Rasulullah sedang berbicara dengan Aisyah, dia pingsan. Ketika dia dibebaskan dari pingsannya, dia sadar gitu ya Mas. Dia tersenyum dan berkata, tiba-tiba dapat wahyu nih. Siapa yang akan pergi kepada Zainab untuk memberitahunya kabar baik, mengatakan bahwa Tuhan telah menikahkannya denganku. Kemudian Rasulullah membacakan Quran surah 33 ayat 37 itu. Kemudian menurut Aisyah itu berkata begini, aku menjadi sangat gelisah nih, karena apa yang kami dengar tentang kecantikan Zainab dan lain-lain. Karena ini nambah lagi satu istri nih ya kan, nambah lagi satu saingan nih ya kan, kompetitor. Hal-hal yang besar dan mulia, karena Zainab ini dikenal paling pemurah ya, jadi orang yang paling suka beramal. Zainab ini orangnya baik ya. Nah, apa yang telah Allah lakukan untuknya dengan mengawinkannya? Saya katakan dia akan membanggakan dirinya atas kami. Jadi benar, sejak mulai hari itu Zainab itu selalu ngomong kepada istri-istri Nabi, terutama kepada Aisyah, karena Aisyah ini kan istri kesayangan Muhammad. Kamu tuh dinikahkan sama bapakmu, sama Abu Bakar katanya. Kalau aku tuh dinikahkan sama Allah. Jadi dia selalu menyombongkan diri seperti itu. Ya. Nah, ini Anda bisa baca dari At-Tabari, The History of Al-Tabari, The Victory of Islam, diterjemahkan oleh Michael. Bu Sofi. Sebentar. Oleh Michael Fisbin, State University of New York Press, Albany 1997. Anda bisa baca di Al-Tabari volume 8 halaman 2 sampai 3. Kenapa? Aku udah baca. Mana surat pernikahannya? Aku juga sudah baca. Terus, itu bukan Muslim tuh. Itu bukan mana Muslim. surat pernikahan Zaid dan Destroyer Zainab? bukan Muslim. Destroyer bukan Muslim. Ya, sudah tahu Destroyer bukan aku. Muslim. Dia memang malu mengakui dirinya sebagai Muslim. Bukan dia. Aku memang paham bukan sih. Muslim kok. Muslim kok apa menafikan sejarah ini, menyangkal sejarah ini. Apa dia bilang? Tapi tanpa surat pernikahan. Emangnya zaman dulu ada ya surat pernikahan? Zaman dulu sudah ada KUA. Mana tuh surat nikahnya Adam sama Hawa? Gue pengen tahu. Kalau nggak kita semuanya anak haram loh. Kebayang nggak sih Adam dan Hawa tuh nikah nggak pakai surat resmi? Ih, ampun dah. Katanya IQ. Tapi tertulis dalam Alkitab. Tertulis dalam Alkitab itu kan beribu-ribu tahun setelah itu destroy. Ngerti nggak lo? Dari sejak Adam dan Hawa kawin, itu Alkitab baru ditulis ribuan tahun setelah itu. Yang bener aja lo. Sekarang tunjukin surat kawinnya Adam dan Hawa. Kalau enggak lo sama gue, kita semua tuh anak haram. Pertanyaannya salah, Sofiatul. Waktu itu Tuhan masih belum suruh tulis surat kawin. Jadi sekarang tunjukin ayatnya dari Alkitab di Quran. Tuhan mengatakan bikinlah surat kawin ke KUA. Tunjukin ayatnya. Parah orang nih. Bikin suratnya ke KUH ya. Iya, kamu tunjukin ayat di dalam Quran dan Alkitab mengatakan Tuhan ngomong, lu kalau kawin, lu nggak resmi kalau nggak bikin surat kawin ke KUA, diceplok sama KUA. Tunjukin ayatnya. Dia googling. Bapak itu orang Malaysia atau orang Indonesia ya? Malaysia tuh. Malu sih aku. Gua keluar lah, malu sih. Aku dari Pekanbaru. Makanya aku kayak Malaysia. Aku dari Pekanbaru. Malu aku kalau orang Malaysia begini. Orang gua butuh elu kok di sini. Albulanda ini gimana sih? Sembarangan aja lu. Saya keluar lah, malu saya. Rakas negara saya begini. Oh, lu keluar dari negara Orang Pekanbaru Riau itu. Oke. Seperti Malaysia. Albulanda pindahnya ke Tangerang. Ini nggak ada kaitan dengan negara ini. Ini diskusi aja Albulanda itu. Pak Erben, Bu Uti denger ya, kalian semua tuh anak haram semua tuh. Gak ada surat kawinnya itu Abraham, gak ada surat kawinnya.
Sore anak haram. Kristen nanya, bagaimana tata cara atau hukum pernikahan di Kristen? Tadi malam dia juga maksa saya untuk nunjukin bagaimana adakah di Alkitab tata cara untuk pernikahan orang Kristen. Maksudnya yang seperti ini sama pertanyaannya. Karena saya bilang ya mereka duduk aja masuk WC aja ada ininya, ada tata caranya. Ya kita kan nggak sama. Halo? Kalian loncat. Bye, have a good time. Memanglah kalian itu loncat ke surat perkawinan. Nah, kalian itu jadi keblinger tentang tafsir. I don't understand you. I don't get it. Itu meme. Kamu tidak mengerti, makanya jangan sembarangan baca. Lu jangan pernah sembarangan baca. Lu jadinya loncat ke dalam surat pernikahan karena lu tuh orang suka sembarangan baca sesuatu. Lu baca misalnya komentar chatting. Misalnya aku ketik itu chattingnya. Aku mau chatting bahwa saya itu adalah orang yang menjadi kuli bangunan yang telah memecahkan rekor memanjat 1000 meter. Bagaimana menurut kamu? Ya, kamu takut kan? Karena kamu takut apa? Saya jatuh dari ketinggian, lalu saya wasted. Jadi kayak gitu. Misalnya, aku jadi kuli bangunan. Aku berkata kepada mereka, jangan ngomong basi nggak paham. Ayo. I don't understand. I don't get it. Don't talk so rambling. I don't know what you are saying. Nah, ngomong yang jelas, slow, santai, atur napas, atur perkataan yang keluar dari mulut, sehingga tersusun dengan rapi. Troy, minum kopi dulu. Oh gini, aku bicaranya cepat. Aku berkata kepada kalian, jangan bicaranya cepat. Bukan cepat. Bukan masa cepat, yang disusun biar orang paham apa yang mau kamu sampaikan. Kamu kan yang pakai nama Nandar Helper kan? Kamu kan mau memprotes aku kan? Mau nantang gue kan lo? Iya, betul. Ya, sekarang gue tantang lo sekarang. Gue tantang lo di sini. Halo. Ini adalah Quran, udah next ya. Tadi udah Zainab udah diakui ya. Dia membuat ayat itu sebelum siapa ini? Ya, simak aja sudah ya. Puisit. Nah, sekarang aku mau next nih, gue mau tanya sama lu. Surat 33 ayat 50 sampai 51. Kamu tahu nggak asbabun nuzul surat ini? Ya, aku baca ini, menggauli. Menggauli itu artinya pacaran, bukan nikah. Walaupun ditulis istri. Goblok kalian kan? Emang di Islam boleh pacaran? Di Islam boleh pacaran nggak? Kalau yang begini mau nantang Muhammad Sofi. Muhammad pacarin. Lupa. Di Arab jahiliyah aja nggak ada pacaran. Di Arab jahiliyah aja nggak ada pacaran. Justru kalau nggak ada pacaran. Kalau zaman jahiliyah itu gini, gue mau tidur sama lo. Ini bayarannya segenggam kurma. Lo mau nggak? Gitu caranya. Nggak ada pacaran. Yang ada lu berani bayar gue berapa? Wani bayar piro lo? Gitu. Enak aja lu. Curang. Barter. Itu bukan soal masalah pacaran, tetapi menggauli ini tidak ada maksudnya dalam pernikahan atau menangguhkan. Menggauli itu maksudnya tuh having sex. Apa? Having sex? Maksud kamu bersetubuh. Maaf kalau bahasanya kasar. Aku jelaskan kayak gini. Aku bawa pasangan saya. Dan apalagi dengan pasangan saya, aku ajak saya dan pasangan saya panjat tangga setinggi-tingginya sampai 1000 meter sampai terus kamu menggauli gitu pacar kamu. Artinya apa? Kamu bukan Riau ya, Pekanbaru ya. Seharusnya mengerti lah ya, bahasa Indonesia ini sederhana kok. Kata-kata menggauli itu udah umum sekali kok. Kecuali kamu nggak mengerti ya kata menggauli. Coba kamu ketik ini deh, cari deh menggauli itu apa, pacaran atau bukan gitu. Itu tuh gampang. Jadi gini loh, bro, saya sih
agak ini ya, gimana ya? Tapi ini bukan menggauli tulisannya. Kamu bahasa Indonesia satu kurang bisa. Apakah sekarang saya tanya di Pekan Riau sana bahasa Inggris kamu lumayan nggak? Kalau lumayan mungkin ada ininya. Dia orang Indonesia. Nah, maksud saya menggauli ya. Maksud saya kalau kamu bisa bahasa Inggris, nanti ada kok, kan ada yang udah bahasa Inggrisnya kok gitu loh. Maksudnya kita ini lagi berusaha untuk menyesuaikan ya dengan apa yang kamu pahami gitu loh. Kita nggak membawa kamu ke standarnya kita. Kalau standar kita tahu tinggi itu jujuran kamu gitu loh. Kita mau merendah hati supaya kamu bisa paham gitu. Iya, gitu misalnya. Kevin, karena saya orang Jerman. Orang Jerman ada enggak lu? Kamu berbohong. Nggak gini, kalau orang Indonesia. Jerman tuh maksudnya jujur kauman. Tadi aku pakai orang Indonesia pasti ngerti bahasa Indonesia, gitu aja lah. Lu sekolah ada pelajaran bahasa Indonesia? Gue juga turunan Belanda lagi, ada Belandanya, ada Jermannya, ada Itali, sedikit Perancis sama Amerika. Mau apa lu? Arab. Arab nggak ada. Suami gue Arab ya. Maksudnya cuman ini aja, cuman titiknya doang yang Arab. Yes. Dilarang ngomong gitu, dosa itu di ruangan kayak gini, dilarang. Bu, yang namanya titik itu sahih, Bu. Itu bahasa udah paling resmi. Ya udah, burung kutilang mencok di pagar. Orang Kristen tarik, segera, copot. Ya deh, gue tarik karena Bu Uti, gue takut sama Bu Uti. Nanti gue nggak dipanggil lagi di channelnya Bu Uti. Ini nih, lihat nih, orang Jerman. Ya gue tantang lu sekarang. Ini bahasa Arabnya ada nih. Jangan pakai bahasa Indonesia menggauli. Sekarang kita langsung bahasa aslinya. Dan perempuan mukmin. Ini gue bisa lihat nggak share screen gue? Halo? Bisa. Orang Jerman mana nih? Dan perempuan mukmin. Apa sih? Surat 33 ayat 50. Kamu tadi kan mengatakan menggauli itu cuma memacari doang, ya nggak? Sekarang aku kasih kamu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, dan semuanya bahasa Inggrisnya kalau belum gue kasih sama lu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi ingin apa? Ingin apa ini? Ingin apa nih? Menikahinya. Menikah ini itu sebagai tuh wik. Sebentar, Kev. Sebagai kekhususan bagimu, ini adalah salah satu dari 14 hak istimewa Muhammad. Kamu tahu arti kata menikah? Nikah itu dari kata nukah. Nukah itu artinya adalah memasukkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Jadi seperti kamu menanam tanaman itu namanya nikah. Ya, karena memasukkan biji ke dalam tanah. Ya. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain itu namanya nikah. Mudah nggak lo? Hah? Saya nggak mudeng. Itu karena Zaid nafsunya lebih besar terhadap Zainab. Ini bukan Zaid. Ini udah lewat tadi Zaid. Saya udah lewat. Ini gue bicara surah Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Udah. Tadi itu Zaid itu surah Al-Ahzab ayat 37. Ini udah beda topik. Gimana sih lu? Kok lu tell me banget sih? Udah lewat tau nggak? Ini gue menyatakan surah 33 ayat 50 51. Ini lo kata yang kamu bilang menggauli itu bukan menggauli. Ini lo menikahi. Kamu tau nggak? Nikah nih lo bahasa aslinya. Sini aku baca. Kamu bisa bahasa Arab nggak? Bisa. Ya udah baca. Baca nih sekarang. Baca. Ayo baca sekarang. Ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka. Lu kalau ngaji nggak lulus lo, betul loh. Di mata lo lu ngaji nggak lulus. Lu bagaimana bisa masuk surga? Ngaji aja kayak begitu. Coba ngajinya yang bener. Ayo yang bener sekali lagi. Azwajal itu apa? Ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka atiyata ajurahuna wa malakata yaminuka afa Allahu alaika wa banati nggak kelihatan. Yang mana nggak kelihatan? Sampai mana kamu sampai mana nih? Baris kedua baca. Amika banati amatika wa banati khalika wa banati khalatika alti
hajarna ma'aka wa mara'atan mu'minatan in wa habat nafsaha lil nabiyyi. Dulu kalau ngajarin kamu gimana ya? Kok bingung. Ada sorry. Dia ada speech problem. Luar biasa sabar guru. Bu Sofi, suruh terjemahkan dulu, Bu. Suruh terjemahkan langsung. Ayo terjemahkan Langsung dulu. terjemahin. Kecilin lagi, Bu, supaya penuh layarnya, supaya penuh. Itu pun bacanya ada salah-salah tadi. Itu bacanya ada salah-salah tadi. Tapi nggak apa-apa, dia ada speech problem. Nggak apa-apa salah. Yang penting lu tahu nggak artinya apa? Ayo yang lu baca. Terjemahkan. Hai Nabi, sesungguhnya kami menghalalkan kepada kamu pasangan kamu yaitu yang akan diambil dari kalangan mereka, putaran mereka, dan apa yang dimiliki itu kamu ambil dengan cara memaafkan Allah kepada kamu dan anak perempuan kamu garis kedua. Kamu jangan ngagetin aku dong. Kok pakai wolf? Memangnya ada wolf tadi? Nggak boleh gitu, itu kan ada sindrom Tourette. Enggak, gue kaget. Kok bisa ada wolf gitu loh tadi? Gue kaget gitu loh. Ya terus baris kedua. Gue menikmati loh, beneran. Gue suka sama lo, Destroy. Gue suka sama lo. Ya kita berdua tanding aja, ya. Beneran, gue suka sama lo. Terus lanjut baris kedua. Gue bisa 1 abad nih, nunggunya 5 tahun nih selesai dia baca. Ya terus. Enggak, ini apa Destroy? Bukan ini kalau orang udah menghina begitu. Enggak. Ayo baris kedua baca. Destroy, ayo baca. Langsung. Continue. Apa ini? Oke, sorry. Enggak. Jangan gitulah, jangan gitu. Paman kamu, paman anak perempuan paman kamu, dan apalagi anak perempuan paman kamu, anak perempuan bibi kamu. Ini berarti paman dan bibinya Muhammad, betul kan? Ya. Ya, boleh. Oke, terus lanjut. Kok diem? Maaf. Saudara sepupu anak perempuan kamu, dan apalagi sepupu perempuannya. Lalu itu apa yang samping Bro Destroy, beginilah. Saya jelaskan, kamu cuma iya kan ya. Kalau salah kamu salahkan ya. Oke, saya jelaskan ya. Oke, wahai Nabi, sungguh kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang dikaruniakan Allah untukmu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin jika menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi bagimu kesempitan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Betul ya, Pak Destroyer? Oke, berarti di sini Allah memberikan hak khusus kepada Muhammad untuk bersetubuh, menikahi, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad kalau Nabi ingin menukahinya. Ini adalah salah satu dari 14 hak istimewa Nabimu. Nanti saya tunjukin apa saja 14 hak istimewa Nabimu.
Nah sekarang saya tanyakan kepada kamu, dikatakan engkau boleh, ya, kemudian gini, telah menceritakan asbabun nuzul ayat ini ya. Ketika Nabi Muhammad berkata demikian, dikatakan di hadis, telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah, dia berkata, Aisyah nih ngomong nih, tidakkah para wanita itu malu menyerahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Allah menurunkan ayat ketika wanita-wanita ini mulai datang gitu ya, kadang-kadang boleh nih siapa aja nih menyerahkan dirinya, ya udah gue berserah kepada Nabi kan gitu kan. Nah terus ketika wanita ini datang, istrinya mulai cemburu. Aisyah mengatakan nggak malu tuh cewek-cewek katanya. Ini bukan istri-istri sahnya loh ya. Ini di luar istri ketiga, di luar 13 istrinya Muhammad. Ini wanita-wanita mukmin. Bahkan ada satu di antaranya ada bibinya sendiri. Kemudian turun ayat nih ketika dia nggak suka nih ya ke Muhammad, mungkin datang nih ada cewek yang gendut gitu kan, dia nggak suka kan, bukan tipe-tipenya ya nggak. Nabi punya selera ya kan, kalau kamu ini bukan Nabi punya selera nih ya kan. Dia turunin ayat lagi nih, ayat 51. Aduh ini mengganggu saja nih. Maksud kamu Gal Gadot? Jadi ini aku jelaskan. Sebentar aku belum selesai baca. Hingga Allah menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Kemudian Aisyah berkata, aku berkata, sungguh Tuhanmu atau Rabbmu bersegera memenuhi keinginanmu. Jadi Muhammad tuh begitu butuh apa? Ayat ini cepet banget nih. Ya ini kamu bisa baca di hadis Sunan Ibnu Majah 1990, kitab Nukah, wanita judulnya wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin, hibah loh, Bo. Dan ini aku tidak mengarang ya. Kamu bisa baca sendiri. Ini aku langsung cek ya, Sunan Ibnu Majah. Bener nggak nih? Bener nggak yang aku iniin ya? Apakah ini karangan Sofyatul ya? Apakah ini karangan Sofyatul atau beneran ada? Ya kita cek yuk. Sini aku cross check juga nih. Kalau suami orang lain, istrinya diambil oleh Muhammad, mereka otomatis cerai. Kata kamu kan Muhammad kan nggak boleh cerai. Kalau Muhammad cerai kan aku nggak peduli dengan istri orang lain. Aku tanya, ada nggak Nabi Tuhan yang mengatakan kepada jemaat Yesus ngomong kepada murid-muridnya, kan si Petrus semua itu punya istri. Dia ngomong ini, lawan kamu itu slow skate, turun katensi Bu. Begini. Jadi kalau ada sebentar Pak Pami, sebentar. Ini lihat ya, ini dari hadisindonesia.com, hadis Sunan Ibnu Majah nomor 1990, wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Yang sudah menjadi syariah di kami Muslim. Itu saya rasa itu nggak fair ya. Gitu. Jadi kalau bisa itu Pak Pami, ada nggak Nabi yang membuat ayat dan dia mengatakan ini ayat turun dari Allah, dikatakan wanita-wanita kamu boleh loh menyerahkan dirinya kepada aku untuk digauli. Ya kalau saya bilang itu memang Rasul itu diberi privilege untuk menikahi banyak. Terus itu ini bukan nikah kawin resmi loh Pak, cuma hanya untuk menggauli loh Pak. Saya juga bingung gitu. Kok maksudnya apa gitu ya? Ini kan hak yang sudah tertera dalam. Ya ampun Pak Pami, Anda itu katanya S2 Pak. Masa kayak begini aja Anda nggak jelas Pak? Masa dengan ayat ini saja Anda nggak jelas? Kalau ini adalah ayat yang dibuat oleh Muhammad untuk melegitimasi perbuatan-perbuatannya, menjustifikasi. Fardu kifayah. Gitu. Nah, Sofyatul, Pami, gantian saya dulu. Sholat tahajud itu adalah fardu kifayah. Artinya wajib gitu. Apa sih ini sholat tahajud ini loh? Ini ngomongin surah Al-Ahzab nomor 50-51. Orang-orang yang istilah itu yang diberi hak. Gak usah ngomongin sholat tahajud. Kita ngomongin surah Al-Ahzab nomor 50-51. Udah ini aja dibahas nih loh. Wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi Muni, jawab nih. Jadi keyakinan orang lain kan nggak ketemu. Kalau mau kritik gitu, saya itu dari sumber yang dikritik itu sendiri, kayak sama contoh misalnya. Pak, ini Sunan Ibnu Majah 1990 masih bukan dari sumbermu sendiri. Ini adalah Asbabun Nuzul surah 33 ayat 50, bukan dari sumbermu sendiri. Adalah sunnah yang memang harus diikuti gitu.
ada perbedaan pendapat. Nah, itu bisa ini bukan sunnah yang harus diikuti, ini hak istimewa nabimu. Ngaco aja. Pak Pami nggak boleh membuat ayat siapa saja wanita muslim boleh. Pak Pami sudah dikasih yang namanya budak-budak tangan kanan yang boleh kamu gauli. Kalau untuk nabi enggak, Pak. Ini hak istimewa nabimu. Ini adalah hak istimewa nabimu. Hanya nabimu yang boleh berkata siapa saja wanita-wanita ini boleh gua gaulin. Sini yang mau datang. Enggak. Saya nggak mau lagi tanggapi soal ini karena ini jelas nggak nyambung gitu. Kalau kenapa nggak nyambung? Kenapa nggak nyambung? Ini lo baca. Sekarang saya bicara. Bagaimana? Ya, kamu baca dulu nih. Orang ini. Destroy. Kamu baca wanita yang menghibahkan dirinya kepada nabimu, dibaca nih. Wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah puas kamu. Bagaimana kalau aku balikin ini? Wanita yang menghibahkan dirinya kepada orang mukmin dan orang mukmin itu bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kamu terbalik? Apakah gereja kamu kebalik? Sudah terbalik? Apakah? Nah ini dia wanita yang begini. Pak Paristo, mereka itu menggunakan standar pemahaman mereka ke standar pemahaman orang lain. Ya nggak kena lah gitu. Pak, maksudnya mereka itu ayat jelas banget, Pak. Jelas banget ya. Nabimu itu membuat ayat banget. Nabi Muhammad itu membuat ayat wanita mukmin mana saja boleh menyerahkan dirinya kepada dia untuk digauli. Ini loh. Ini asbabun nuzulnya dan ini ayatnya. Ada ayatnya, ada asbabun nuzulnya, mau diapain lagi? Yang kalian tuh nggak bisa membuktikan sendiri. Tadi kan seperti bilang. Ya sekarang kamu buktikan dong. Sekarang kamu sebagai muslim buktikan. Kamu buktikan. Itu yang nih. Loh, ini dia jelas sekarang. Masa nggak larang? Lo lihat nih. Nih. Gue baca lagi ya, gue baca ya. Sebentar Pak Pami, gue baca lagi nih biar Anda puas. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 1990 kitab nikah. Wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada kami. Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Aisyah berkata, tidakkah seorang wanita itu malu menyerahkan dirinya kepada Nabi? Nih, gua kasih tahu ya hal yang disukai nabimu. Gua kasih tahu hal yang disukai nabimu. Wangi-wangian. Ya, parfum. Bagaimana kalau wanita yang menghibahkan dirinya itu kepada wanita muslim? Apakah salah? Kamu tuh nggak mudeng ya? Ini ayat itu khusus, tahu nggak khusus? Cuma Nabi yang bisa menggauli semua perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Lu nggak boleh, ngerti nggak lu? Sofian tuh sama jelas lu. Saya ulang aja di Jum Muslim lah supaya bisa live gitu, mau nggak? Saya mau balik ke suruh muslim masuk aja, suruh muslim masuk ke sini. Itu kan ada link. Kalian yang masuk ke sana gitu. Karena kalian itu kan kenapa gue masuk ke sana? Gue enak-enak di sini kok, sembarangan aja lu. Masuk semua muslim masuk. Jelaskan surah Al-Azhar ayat 50 ini. Ya udah. Nah, sebelum kenapa lu nggak bisa respon di sini? Kenapa lu nggak bisa respon di sini? Sebelumnya nggak ada yang berani bahas ini ayat ini. Aku berapa kali dulu debat nggak pernah satupun berani mau bahas. Aku dibilang pencemaran nama baik. Al-Ma'arij 40 aja mereka nggak bisa jawab sampai sekarang. Saya sekarang kasih link gitu kan. Nanti saya mau balik dulu ke Yusuf gitu. Saya mau apa? Koordinasi gitu. Jadi mau undang semua muslim ke Zoom ini, Pami. Ya, gue tantang lu jawab. Aduh. Tantang lu jawab surah 33 ayat 50 ini. Aku mau ngomong. Pami. Ya. Pami mau tanya. Oke, Pak Nomor dulu. Ya, kan nggak ada yang tenang dulu. Iya. Bagaimana Allah mengkhususkan Muhammad untuk menikahi semua laki-laki? Tentang Pak Pami dulu. Tunggu nanti tuh, kau mau 5 jam, 10 jam di sini boleh. Apa sih menikahi laki-laki? Orang yang disukai nabimu wanita dan parfum menikahi laki-laki. Gak nyambung ya nih. Jadi Pak Pami, kalau di sini dijamin tertib, ya. Kalau di sana kami itu di framing terus, ya. Makanya nanti saya mau koordinasi. Pak Pami, saya mau tanya. Di sini. Kalau misalnya tenang dulu. Jadi nanti tuh saya mau koordinasikan syaratnya. Ini ngomong biasa. Ya. Jadi nanti aku minta sama teman-teman di sini yang
yang bisa bicara itu cuman yang berbicara. Ya. Pak Fahmi mau tanya, kemarin saya ada di Zoom Muslim, kemarin saya ada di Zoom pendengar Islam, tapi kenapa ya yang rekaman penuhnya ada yang dipotong? Ya, mereka potong terus screen-nya dicabut, mereka nggak berani tunjukin ini. Iya. Kenapa ya? Jadi kalau mereka share screen mereka tunjukin, tapi kalau kita share screen dicopot sama mereka. Kenapa ya ketika kalian ribut itu live langsung di stop ya di channel kalian itu? Pak Fahmi jawab saja, dan Anda juga bisa share screen kok, bukan cuma kita.